Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana Pagi, kabarnya? Bu. Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Ya, mudah-mudahan. Ibu. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN dengan Ibu. Di sini kita akan mempelajari tentang materi menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Namun sebelum Ibu masuk kepada materi, sebaiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berdoa. Coba salah satu dari kalian, Weni kali ya, Weni, memimpin doa untuk berdoa dulu terlebih dahulu. Baik, agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, kita bisa mendengarkan video dari Ibu nanti. Nah, untuk proses pembelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Sudah, baiklah kita sambung karena tadi ada kendala. Dengaran suara Ibu? Kedengaran, Bu? Oke, sekarang kita mempelajari tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Apa itu sikap yang sesuai dengan hukum? Seperti apa itu? Ya, contohnya seperti menaati peraturan, Bu. Seperti peraturan di sekolah. Ya, bagus. Ya, sikap yang sesuai dengan hukum itu merupakan perbuatan yang patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Maka, apa itu hukum itu sendiri? Peraturan Ya, ada yang tahu nggak apa itu hukum? Peraturan yang mengikat warga negara, Bu. Mengikat, ya, hukum itu adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang. Maka tingkat kepatuhan terhadap hukum itu secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada gambar sikap yang bertentangan dengan gambarnya. Sudah, Bu. Yaitu beberapa contoh sikap yang bertentangan dengan hukum. Adakah yang dapat menyebutkan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan hukum di lingkungan sekitar kalian? Coba kalian amati. Apa saja itu? Contohnya? Balap liar itu balap, Bu. Balap liar. Iya, ada balap liar. Terus Ada lagi rasuah. Ada orang demo, orang tawuran, ada terus mabok-mabok, Bu. berjudi, Ada yang mabok. mabuk-mabukan, membunuh. Nah, itu nanti kalian bisa mengamati atau menganalisa di lingkungan kalian masing-masing. Perbuatan apa saja kira-kira yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mengapa perbuatan yang melawan hukum itu harus dijatuhi sanksi yang tegas oleh negara? Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, Abdul, mana Abdul? saya, Bu. Ella, mana Ella? Ya, Saya, mengapa Bu. perbuatan yang melawan hukum itu harus dijatuhi sanksi? Ya, siapa ini ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu, saya Ya, izin. kenapa?
supaya ya, jerak, Bu. Bu, supaya jerak tidak Ya. diulangi lagi. Ya, supaya jerah tidak diulangi lagi. Terus apa lagi? Betul. Supaya tidak enak-enaknya, Bu. Iya, tidak seenaknya sendiri. Ya, itulah sebabnya jika pelaku pelanggar hukum tidak diberi sanksi yang tegas dan nyata, maka ia akan berbuat seenaknya sendiri dan itu akan merugikan orang lain atau pihak lain. Contohnya, kalian bila di sekolah dan itu dibiarkan saja, maka kalian hari keesoknya itu akan merasa itu hal yang biasa. Maka harus Bapak Ibu guru menindak agar kalian hidup disiplin. Lanjut, di sini ada macam-macam sanksi hukum. Ya, sanksi hukum itu bersifat tegas dan nyata. Dinyatakan pada pasal 10 KUHP, hukuman itu terbagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pada pasal 10 KUHP itu hukuman pokok terdiri dari 4, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman pidana penjara sementara minimal 1 tahun maksimal 20 tahun, hukuman kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Hukuman denda itu biasanya berupa uang atau material. Sedangkan hukuman tambahan itu terbagi menjadi 3, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Bisa kita lihat di sini yaitu contohnya bahwa hukum itu memang bersifat tegas dan nyata adanya. Yang kedua yaitu sanksi hukum sosial, dan yang ketiga sanksi hukum psikologis. Sosial ini yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang psikologis ini yaitu bersifat dalam diri kita sendiri, yang kita rasakan pada diri kita sendiri. Yang keempat yaitu sanksi norma hukum, di mana sanksi yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Bisa dilihat contohnya di situ. Kalau norma agama itu sanksinya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Sanksinya Dosa. Norma agama itu sanksinya dosa. Nanti kita mendapatnya setelah kita meninggal. Maka berbuatlah baik semasa kamu hidup. Yang kedua, norma kesopanan. Sanksinya seperti apa ya? Iya, norma kesopanan itu sanksinya yang tahu hanya kita sendiri, karena itu bersikap baik dan buruknya kita sendiri kepada orang lain. Maka jika kita merasa tidak sopan dengan orang yang lebih tua atau meludah sembarang tempat, itu yang tahu kita sendiri. Sanksinya kita yang merasakan. Begitu juga norma kesusilaan. Contoh sanksinya seperti apa? Norma kesusilaan? Dikucilkan, Iya. Bu. Dikucilkan. Makanya di sini anak-anakku semua jangan pernah ada yang melakukan bully. Sekarang lagi tenar tuh ya, teman-teman kita sendiri dalam satu kelas. Kalau kita sudah satu atap, itu namanya kita sudah menjadi satu keluarga. Jadi jangan saling membuli. Kasihan kan kawannya, jadi dikucilkan. Itu Pak Reko. Reko itu yang sering membuli, Bu. Ya, Reko ya, jangan seperti itu. Kasihan temannya. Dapat Ibu simpulkan, yaitu pagi hari ini mengenai menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, kesadaran adalah yang merasionalkan menerima peredaran hukum bagi masyarakat untuk memberikan manfaat bagi manusia. Maka ada hukum dapat membantu kehidupan manusia lebih tertib. Sikap sesuai dengan hukum merupakan pelaku kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sanksi hukum itu bersifat, maka kesadaran hukum tercipta karena dorongan kebutuhan, bukan karena sanksi. Baiklah anak-anakku semua, sampaikan pada materi pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan.
Ada yang mau ditanyakan anak-anakku sekalian? Karena tadi terputus-putus jaringan sinyal yang tidak bagus, inilah ya. Melalui WA Group menganalisis sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang bertentangan dengan hukum di lingkungan kalian masing-masing. Jadi nanti kalian melakukan pengamatan dan jawabannya kirim melalui WA Group kelas. Di PDF kan ya? Jelas? Ya Bu, Untuk siap Bu. tugasnya, yes. Jelas, Bu. Ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita sambung melalui WA Group kelas. Ibu akhiri pesan Ibu, jangan lupa ingat ya, aturan itu dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, guys.